Saya kagetnya dia di lingkungan pesantren, bahkan keluar dari pesantren pakai baju begitu, Bu. Jadi akhirnya terkuak, banyak pesantren cuma namanya saja, tapi di dalamnya tidak ada kegiatan belajar mengajar. Kalau hari ini kita melihat kasus-kasus, Pak, di berita-berita isinya itu cuma ngelus dada. Bener, hari ini ngedidik anak laki, didik anak perempuan sama-sama susahnya. Anak laki nggak dididik agama, bok sampai ngerusak anak tetangga. Sebaliknya, Pak, anak perempuan kadang udah dididik agama bisa lepas. Coba lihat di live TikTok, Pak, ya Allah. Kepalanya pakai kerudung, iyalah dadanya pating penjoto. Malah sambil ditawar-tawarin, nyah. Padahal kepalanya pakai kerudung. Ini ironi hari ini. Maka kenapa santri harus punya dasar yang memang dasar paling utama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ilmu ulamanya yang ditonjolkan terlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Swadili yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Al Ustadz Asep Badruzaman yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada akhinal kiram, Bapak Kyai Haji Anang, Bapak Kyai Marman, oge akhinal kiram Romo Kyai Hajianto yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada sadayakna para ajengan oge keluarga besar Allahu yarham al-mahfurlah Romo Kyai Haji Samijan yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada paratur pemerintah desa Sindang Asih. Wabil akhos kepada Bapak Kuwu atau yang mewakili oge perangkatna nyaita seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, oge Bapak RW, Bapak RT di desa Sindang Asih. Moga-moga berkana pangkat menjadikan maslahat oge nambah manfaat, Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Saiful Millah Juhri dan seluruh keluarga besar Jamaiyah Mushola Babus Salam. Saya minta tepuk tangan dulu kangge sedoyo keluarga besar Jamaah Mushola Babus Salam yang semangat dan kontribusinya luar biasa. Mudah-mudahan keluarga besar panitia Jamaiyah Mushola Babus Salam selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada khotimin khotimat, santri putra santri putri Mushola Babus Salam, oge wali santri Mushola Babus Salam. Mudah-mudahan anak-anak kita yang baru saja khotmil Quran
dijadikan dzurriyyah yang qurrata a'yun, dzurriyyah yang sholih sholihah, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Allahumma. Kepada keluarga besar MUI Kecamatan Banjarsari yang kami hormati dan yang kami muliakan, Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Sindang Asih, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, wabil akhos kepada rekan-rekan Banser Denwatser, Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola di Sindang Asih yang kami hormati dan yang kami banggakan. Tak lupa kepada Jam'iyah Maulid Simtuduror, Jam'iyah Sholawat yang kami banggakan. Tak lupa kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Keluarga besar masyarakat Gunung Damar Sindang Asih, tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang berdiri nantung ngadeg, muga-muga imannya yang jejeg, yang calik lenggah ngeliasah nu ahli ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunan ilang wudune, yang lagi lara mata ilang larane, diberikan sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab dijelaskan ternyata mayit-mayit, jenazah-jenazah, almarhum almarhumah di alam barzah tiap hari berdoa. Ternyata doanya mayit di dalam kuburan, Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Allahumma ja'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi orang-orang yang rajin ibadah. Langkanu amin. Terlambat. Ini punten-punten abi tiasa bahasa Sunda. Tiasana cuman saalit-saalit wungkul. Jadi hapunten pisan kalau nanti bahasana campur sari. Bahasanya mungkin ayak Sunda belepotan, ayak bahasa Jawa, ayak bahasa Indonesia. Ini paling demen nanti mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Di pohon cau nantang perkara. Saya ditantang disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Gunung Damar, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma. Allahumma. Jenengan amin amin ngerti arti nante. Berhubung panjenengan ente paham, saya juga ente nyaho. Jadi iya bahasana campur sari wae mohon. Sampai tipeng kersana. Assalamualaikum. Masya Allah, di dalam musola sampai di selempetan ayam menungsa. Ini yang di belakang kudu sering dicek suara lah. Kalau di petengan di gelap-gelapan harus dicek kodam. Sampai di bawah pohon cau sana, assalamualaikum. Sampai belakang sana, halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Untuk kebagian snack, makanya ikut patungan. Yang nggak kebagian snack tetap rezekina nu barokah. Saya masuk ke Gunung Damar agak kaget, ternyata jalannya agak butut dikit. Soalnya tadi sore agak hujan ya Bu ya. Pas saya masuk ke sini ada bapak-bapak sambil ngegosip nggak gini.
Nanggap mumpuni malah udan. Ketara ge ketua panitiane lupa gambalangin sempak ke payon. Padahal hujan gak ada urusannya sampai sempaknya panitia. Hujan gak hujan kabeh urusannya Gusti. Wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan, karena memang Allah sengaja menurunkan air hujan dari langit mubarakan, gawa barokah. Bawa barok. Nah kayak gitu saya direwangin ngucap kawai pelit jenengan. Saya dibantu supaya ngajinya nanti sampai jam berapa nanti ngajinya? Jam berapa? Jam 12. Jam hiji bengi. Subhanallah, saya naik jam 9 lebih 10 menit. Kalau turunnya nanti jam hiji subuh, berarti ngajinya 4 jam. Subhanallah, berarti wong Gunung Damar wonge geragas. Aya di dia kiai ajengan ceramah 4 jam aya. Waduh, kiai saha? Mumpuni. Abi. Kula. Nyong. Ceramah 4 jam. Ya Allah, eta ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara tak aya halangan naon-naon. Moga-moga pengajiannya lancar barokah Allahumma. Mayit-mayit jenazah di kuburan tiap hari berdoa, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Jadikanlah anak keturunan kami orang-orang yang ahli ibadah Allahumma. Dari keterangan ini berarti yang hidup berdoa, yang sudah wafat mati pun tetap berdoa. Apa bedanya antara yang hidup sama yang udah meninggal di dalam berdoa? Kalau yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala saking ngarsane Gusti. Tapi kalau mayit jenazah di dalam kuburan, walaupun dia berdoa ada kesempatan diijabah oleh Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran lagi dari ngarsane Gusti Allah. Apa sebabnya? Karena memang Kanjeng Nabi sudah ngendikaaken bahwa apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Kaping hiji, bener nih bahasa Sundanya saya, kaping hiji. Hiji, 2, 3, 4, 5. Ieu sirah. Ieu beteng beheng. Ini lagi belajar bahasa Sunda, punten kalau kurang fasih. Tenan naon Ibu? Hatur nuhun. Kaping hiji, amal yang tidak akan putus nyaeta sodakoh jariah. Yang nomor 2 adalah ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga sedang kita usahakan, awaladin solihin yad'ulah. Kita kepingin jadi waladun solihun, orang-orang yang soleh. Tapi maaf punten, sebelum saya lanjut saya mau tanya, di sini Sindang Asih aya jamaah muslimat aya, jamaah fatayat aya, jamaah yasinan aya. Moga-moga istiqomah. Maaf punten, hari ini salah kaprahnya adalah ayat jamaah yasinan, tapi pas acara yasinan ahli waris gak ikut baca yasin, malah yang baca yasin cuma grup yasinan. Di sini ayah orang model begitu Pak? Ayah, angkat orangnya, angkat. Subhanallah, jilbabna warna naon? Hidung. Ini baru ada dalam sejarah.
pengajian bunyainya dijadiin tumbal. Yakin orang Sindang Asih wungkul malah ngarani mumpuni. Ahli warisnya nggak baca Yasin gara-gara udah ngundang grup Yasinan. Padahal kan udah jelas yang nggak terputus doanya adalah awaladin solihin ya do'ulah. Doanya anak-anak soleh-solehah. Tapi kalau ahli warisnya malah nggak ikut baca Yasin, nggak ikut kirim tawasul tahlil, berarti nggak bunyinya awaladin solihin ya do'ulah. Jadi au grup Yasinan solihin ya do'ulah. Au Ustadz Haji Ahmad Sadili solihin ya do'ulah. Wong ahli warisnya nggak pada baca Yasin, gara-garanya nggak pada baca Yasin, sebab dari kecil nggak pada ngaos sama kiai ente bahasa. Ulang. Dijawab ya. Ulang. Ah, mantep nih sebelah kiri nih panitia pasti nih. Patungan paling gede biasanya. Saya dengar pengajian hari ini sudah panitia menunggu 2,5 tahun. Betul? Berarti dari tetangga Meteng Babaran sampai Meteng Dei. Subhanallah. Ini pantesan dari kemarin panitia Sindang Asih ribut di manajemen saya. Barat tanya karena memang khawatir ini sudah hari-hari tenang Pak. Nggak boleh mengadakan acara keramaian sementara. Karena Ciamis, Pangandaran khususnya juga Jawa Barat serentak pilkada. Betul? Yang terpenting kita hari ini derek dengan aturan secara sistematis. Ternyata Pak Kiai panitia sudah sowan ke pemerintah dan ternyata memang hari ini kita pengajian donatur mutlak dari warga Sindang Asih khususnya Gunung Damar. Tepuk tangan dulu dong. Nu keprok utangna lunas kabeh. Yang aminya keras ketara utangna paling seueur. Mudah-mudahan rezekinya nu barokah. Yang terpenting kita hari ini memang mutlak pengajian. Tenang Pak, saya ndak ada background partai politik. Saya berdiri sendiri sebagai santri dan saya ngaji ceramah pun tidak serta-merta hanya karena pernah terkenal, pernah masuk Indosiar, sering diliput di YouTube. Kemudian saya ngaji asal-asalan cuma ambil materi dari internet, bukan model saya begitu Pak. Kenapa kalau hari Jumat, hari Kamis saya nggak nerima jadwal pengajian sama sekali? Karena tukang ceramah harus mutolaah. Kalau tukang ceramah kok nggak ngaji, waduh bahaya. Materi cuma ambil dari internet, emang di akhirat Mbah Google harus tanggung jawab. Nah inilah pentingnya kenapa musola kita Babu Salam. Hari ini walaupun yang khotmil Quran, yang khotam cuma 5 anak santri, ini pertanda bahwa masyarakat Gunung Damar sangat mempentingkan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan berkah para masyayikh, berkah para guru-guru kita mampu melanjutkan ilmu yang diberikan oleh guru dan mudah-mudahan membawa manfaat, maslahah, oge barokah. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Tadi lagi bahasa apa ya? Oh iya, walaupun beda partai, walaupun beda calon. Emang sini ikutnya Ciamis apa Pangandaran, Mbak? Ciamis calonnya bupati ada berapa? Oh, 1. Wah, ada mayem berarti lawannya si Koko. Kota kosong. Ah, berarti masih ini aman-aman. Wae. Soalnya ada prinsip alam milih bupati ya begini, nggak milih bupati ya begini. Maaf kalau panjenengan sampai golput itu sama saja jenengan memasrahkan hak pilih Anda kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Panjenengan maaf punten, kita nggak harus ikut terjun ke politik tapi harus tahu politik. Karena Indonesia menganut hukum adalah demokrasi. Asal kata dari bahasa Yunani demos dan kratos.
Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Maka kita nggak harus terjun ke partai Pak, tapi kita harus tahu politik. Tukang beas harus tahu politik. Juragan beas kudu ngerti politik. Tukang deres kudu ngerti politik. Pak Kiai pun kudu paham politik. Kalau kita petani kok nggak mau tahu masalah politik, siap-siap Pak, hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Apalagi kok sampai nggak milih, maka punten-punten maaf nuwun sewu pisan. Maka akan dipimpin oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Coba kalau ternyata Ciamis dipimpin oleh orang-orang yang nggak berkomitmen, nggak punya dasar iman, sangat berbahaya. Dilantik malah doanya doa buka puasa. Habis dilantik akhirnya rakus serakah. Allahumma lakasumtu wabika amantu. KB kepingin diblok. Aspal diuntal, besi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal be diuntal. Maka kita kudu ngerti politik tapi nggak harus terjun ke politik. Siapa wae yang besok akan jadi bupati, pemimpin di Ciamis ataupun gubernur di Jawa Barat, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim, membawa kemakmuran kangge Jawa Barat. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, semangat pisan ya. Santri musola Babu Salam. Subhanallah. Ini kalau santri bahasanya Sunda apa Jawa nih? Oh Sunda. Berarti kalau nyarai kitab juga bahasanya Sunda Kiai. Kalau di Jawa kan utawi iki iku. Nah kalau di Sunda Kakak Ari iya. Kalau di Jawa kan utawi iki iku, di Sunda Ari iya. Asik nih buat oleh-oleh ngaji. Ngajinya mampu mumpuni dapat apa? Ari iya. Santri itu orang-orang yang sukses di masa depan. Oh ya, iklan Mbah Putri oge budakna. Budakna apa? Cucunya nih. Cucu, subhanallah. Putune, iya, ikut ngaji di musola Babu Salam, mudah-mudahan jadi anak yang soleha, Allahumma. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri itu adalah orang yang sukses di masa depan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan santri itu telah punya landasan ilmu. Yang pertama, ilmul ulama. Saya ulang, santri sukses di masa depan karena telah belajar ilmul ulama. Tulis, sebelah kanan, Bu. Assalamualaikum. Ibu bawa buku ente? Ya Allah, bawa pulpen ente? Lah, bawanya naon? HP. Pantesan story WhatsApp penuh gambar mumpuni, Pak. Ya udah tenan naon, teu bawa buku, teu bawa pulpen. Sampai belakang sana. Assalamualaikum. Bawa buku teu? Bawa pulpen teu? Sarua. Ya wis ora apa-apa lah, sebelah depan sini. Babake. Babake. Kalau orang Sunda manggil babake naon? Kakak? Bapak anak. Bapak saha? Kok bapak budak? Orang Cilacap manggilnya bapak ke sini. Bapana, oke, akan saya cek. Wilujeng Sumping Pakku. Pakku bukan? Oh, dari Forkompincam. Dari sektor Kecamatan Banjarsari. Mangga-mangga Pak, saya kira Pakku. Pakku dateng tuh. Subhanallah, tenan naon. Pakku berarti banyak acara, kalau malam Ahad pastinya padat agendanya. Mangga-mangga Pak, calik di dia.
calik saaya-aya. Ada lagunya ya Pak ya? Akang Haji sorbana palit naka Cimalaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Subhanallah. Ini baru pemanasan beduknya Bu. Ini baru pemanasan. Lanjut ente. Oh anggota dewan ya, mangga Pak. Ya sumangga Pak. Punten iya saya naik nanjak ke panggung agak kegasiken. Saya yang kegasiken apa Pak DPR yang telat? Oh Pak DPR yang telat. Makasih Pak udah sadar diri Pak. Baru kali ini lo lihat DPR sadar diri, tepuk tangan dulu dong. Di mana-mana DPR itu nggak pernah mengakui kesalahan soalnya. Baru kali ini saya yang telat begitu. Mohon izin Pak Dewan udah berapa periode Pak Dewan? Oh baru 1 kali ini, baru periode ini. Subhanallah dari senyumnya memang belum balik modal ini. Jadi DPR baru ini ya Allah, baru terjun, baru nyemplung ya Pak. Dulu saya sebelum payu laki, bahasa Indramayu itu payu laki, nggak tahu kalau bahasa Sunda. Sarua payu laki. Beda ya, beda Indramayu sama sini bahasanya beda. Sebelum saya nikah Pak, saya itu DPR dari tahun 95. DPR pas belum nikah itu durung payu rabi. Jadi agak beda-beda tipis Pak. Ya silakan Pak. Ini tadi kesepakatan sama warga masyarakat Sindang Asih. Ini pengajian sampai jam 1 bengi Pak. Ya saya juga nggak bisa membayangkan tuh amplopnya panjangnya kayak apa. Maksudnya panjang pahalanya. Amin Allahumma. Santri adalah orang, lanjut ente iya. Santri adalah orang yang sukses di masa depan. Tadi gara-garanya lagi panggil di Cilacap bapake Sunda bapana. 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 Bawa buku ente. Ente bawa pulpen ente. Bawa. Ini saya tanya serius. Saya ulang-ulang. Ini saya beneran tanya Pak, jangan kesana-sana. Bapak-bapak bawa buku ente? Ente bawa pulpen ente? Ente bawa buku tapi bawa pulpen? Mana pulpena? Kah? Kacalikan. Pulpena kacalikan. Loh, kalau begini pikiran saya nggak nyandak nih. Kalau begitu saya nggak ikut campur Pak. Napsi pulpennya mah. Mudah-mudahan ini pengajiannya walaupun saya nggak punya ilmu, ada satu hal yang disampaikan mudah-mudahan jadi berkah ilmu. Allahumma. Ternyata santri kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang yang sukses di masa depan karena yang pertama telah belajar ilmul ulama. Apa itu ilmu ulama? Dasarnya ilmu nahwu, sorof, hadis, tafsir, fikih, ngelodok. Ini santri kudu punya hal yang ditonjolkan, nyaeta pinter bab kitabnya. Punten-punten maaf. Hari ini pondok pesantren dengan berbagai macam cara supaya anak-anak kita ngaji. Tapi kita sebagai orang nahdliyin, kita sebagai orang nahdliyat jangan sampai salah kaprah. Hari ini banyak pondok pesantren modern. Sampai-sampai banyak yang bukan dari golongan kita menyebut asramanya itu sebagai pesantren. Pesantren itu mutlak adalah produk dari Nahdlatul Ulama. Jadi kalau pesantren kok punten maaf, walaupun modern, terkadang salafnya itu kurang. Maaf, salaf itu ngaji kitabnya.
Ari apa mau? Ari ieu. Saya tidak, maaf, saya tidak mengecilkan niat panjenengan supaya anak-anak kita jadi tahfidz Quran. Tapi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ketika orang tua hendak menitipkan anaknya ke pondok pesantren, hak prerogatif orang tua meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, harus milih pesantren paling sebentar, mikirnya 2 bulan. Kata kitab Ta'limul Muta'alim. Kenapa kok harus 2 bulan? Itu saja paling singkat untuk memikirkan anak saya mau dititipkan ke kiai siapa, pondok pesantren yang bagaimana. Dan kita boleh bertanya tuh, pesantren yang ngasuh duriahnya kiai saha, dan dewan asatid ustadahnya punya ijazah lulusan pesantren mana. Maaf nih, hari ini banyak nun sewu rumah tahfidz hanya sekedar namanya saja, tapi ternyata di dalamnya punten yang hafal Quran, sanad keilmuannya gak jelas. Yang akhirnya sekarang banyak terjadi pesantren abal-abal, sehingga anak-anak santri yang gak berdosa ikut jadi korbannya. Salah satunya kecil terjadi di lingkungan saya pas saya mondok di Purwokerto. Ada pesantren yang cuma namanya doang, Pak. Namanya pesantren A. Tapi di dalamnya tidak ada kegiatan belajar mengajar. Sampai kepergoklah kasusnya terkuak. Ada teman saya yang maaf punten keluar dari pondok pakai celana pendek, pakai rok mini, maaf belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor sambil mekakah. Akhirnya SMS, maaf silitnya meletek separuh. Saya kagetnya dia di lingkungan pesantren, bahkan keluar dari pesantren pakai baju begitu, Bu. Jadi akhirnya terkuak, banyak pesantren cuma namanya saja, tapi di dalamnya tidak ada kegiatan belajar mengajar. Kalau hari ini kita melihat kasus-kasus, Pak, di berita-berita isinya itu cuma ngelus dada. Bener hari ini ngedidik anak laki, didik anak perempuan sama-sama susahnya. Anak laki nggak dididik agama, bok sampai ngerusak anak tetangga. Sebaliknya, Pak, anak perempuan kadang udah dididik agama bisa lepas. Coba lihat di live TikTok, Pak, ya Allah, kepalanya pakai kerudung, iyalah dadanya pating penjoto. Malah sambil ditawar-tawarin, nyah, padahal kepalanya pakai kerudung. Ini ironi hari ini. Maka kenapa santri harus punya dasar yang memang dasar paling utama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ilmu ulamanya yang ditonjolkan terlebih dahulu. Nahwu, shorof, hadis, tafsir, fikih harus punya pondasi dasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri adalah orang yang sukses di masa depan karena telah belajar siasatul mulki. Saya ulang, siasatul mulki, harus melek dengan keadaan zaman. Hari ini kalau santri cuma ngerti fikihnya doang, gak mau melek dengan keadaan zaman, wah kita bisa dihancurkan oleh budayanya orang barat. Wong Indonesia hari ini baik sudah tergerus dengan budaya barat. Kalau anak zaman sekarang gak boleh dibandingin sama orang zaman dulu. Gak dibandingin gimana, wong orang bedanya jauh banget, Pak, orang dulu sama sekarang. Punten maaf, orang dulu ngedidik anak gampang. Anak baru dipelototin aja langsung takut. Ya, Pak? Ya, Bu, ya? Hari ini kok seorang bapak, seorang ayah melototin anak, malah dipelototin balik, Pak. Malah anak sambil ngebusungin dada, malah nantang gelut tuh anak zaman sekarang. Zaman dulu ketika ada orang tua cerita masalah perjuangan, anak mendengarkan dengan rasa empati, rasa simpati. Tapi hari ini ada seorang ayah ngucap kepada anaknya, "Neng, ngaji nu pinter, sekolah nu bener. Iya bapak, jadi petani beas. Sirah kanggo sampean kanggo sirah.
Meme gegeradus kerenget banting tulang setengah mati buat ngebiayain kue sekolah. Maka sekolah ngaji nu pinter. Anak jawab, itu kan udah kewajiban orang tua ayah. Bingung orang tua zaman sekarang mau ngedidik anak. Bahkan ketika ada seorang ayah zaman dulu ngedidik anaknya pakai bahasa disiplin. Jangan begitu bahasa Sundanya naon? Ulah gitu. Ulah. Bahasa Korea, aja kayak gue. Bahasa Korea Selatan, aja kayak gue. Kalau bahasa Sunda, ulah gitu. Dulu seorang bapak nadanya agak keras dikit. Ulah gitu. Anak langsung takut. Hari ini ketika ada seorang bapak dengan nada tegas, ulah gitu. Anak jawab, ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Si budak langsung bikin surat angkat minggat. Tuh budak mental zaman sekarang begitu, Pak. Udah di rumah susah dididik, akhirnya orang tua punya pikiran, anak nakal harus dimasukin ke pesantren. Akhirnya di pesantren isinya turahan, Pak. Tahu turahan tuh? Luyahan sisa. Anak-anak nakal, prinsip orang zaman sekarang biar nurut dimasukin ke pesantren. Habis dari pesantren masih nakal, giliran orang tua nyalahin kiainya. Zaman sekarang modelnya begitu, Pak. Akhirnya guru pun hari ini kewalahan didik anak dengan macam apa? Dulu mah gampang, guru ngedidik anak. Anak kok kukunya panjang dikit langsung diseblok sama pegaris. Nggak pernah ada kejadian KDRT, bukan KDRT, kekerasan di sekolah nggak ada. Karena zaman dulu ketika orang tua menitipkan anaknya di sekolah, ayah akadnya, ayah pasrahan. Ada satu riwayat, Pak, seorang bapak nitipin anaknya ke pesantren. Bapaknya ngucap, Kiai ini anak saya. Anak saya titipin ke pesantren panjenengan, gak harus pinter Kiai. Tapi ketika anak saya di pesantren iya mampu takdim menghormati panjenengan, berarti saya telah sukses mendidik anak. Ketika anak saya nakal, selentik wae kupingna Kiai. Ketika anak saya nakal, tegur wae Kiai, saya ikhlas. Pasrahan orang tuanya tuh, Pak Kiainya jawab, Pak, saya cuman sekedar pengajar, saya ilmunya juga pas-pasan. Jadi kalau anak bapak dititipin ke pesantren ini tujuannya kepingin jadi orang yang alim, saya cuma titip pesen hiji, tolong putrana panjenengan, anaknya jenengan di pesantren ini tolong dibiayain dari hasil tani. Dan saya minta nih, kalau kepingin anak jenengan di pesantren ini jadi orang yang alim, tolong biayain anak jenengan dari hasil tani kelapa. Kayaknya minta ojaran begitu tuh. Akhirnya orang tuanya tanya, kok harus tani kelapa Kiai? Ada apa dengan kelapa? Kelapa itu Pak, gak harus dipupuk, gak harus dirabuk, gak harus dialirin air. Gak harus ayah pekerja ngurusin kelapa, itu kelapa udah manfaatnya luar biasa. Bersih, toyib, hasil dari tani kelapa. Jadi kalau kepingin anak jenengan di pesantren ini jadi orang yang alim, maka tolong biayainlah dari hasil tani kelapa. Unggih, sedikit dawuh, Kiai. Akhirnya orang tuanya pulang ke rumah, nanam cikal, Pak. Tahu cikal itu? Tunas kelapa, Pak. Kentros. Di sini naon ya? Kakak? Kitri. Allahumma kitri. Oh, saya baru denger nih. Bahasa Sundanya cikal kelapa, kitri. Udah dapat ari. Iya, dapat lagi kitri.
Ibu-ibu nanti pulang ngaji ditanya sama keluarga, Bu ngaji sama Mumpuni dapat apa? Kitri. Orang tuanya sampai rumah nanam kitri sebanyak-banyaknya, di pekarangan tanemin kitri. Hasil dari menjual kelapa, dari nanam kitri, langsung buat ngebiayain anak-anaknya yang dititip-titipkan ke pesantren-pesantren. Dan setelah anaknya jadi alumni, ngaji di pesantren belasan tahun, anaknya pulang bangun pondok pesantren di rumah, dan sampai hari ini santrinya banyaknya luar biasa. Itulah pondok pesantren Tegal Rejo Magelang. Ini adalah kisah dari Allahyarham Al-Mahfulah Romo Kiai Haji Khudori Tegal Rejo Magelang. Biayanya dari hasil tani. Jadi punten Pak, pesantren itu wadah. Halo. Halo. Ini saya ceramah udah model serius banget ini saya. Apalagi kalau alis sudah jalan kirut begini nih Pak. Serius banget ini Pak. Jadi pesantren, sekolah, TPQ, madrasah itu wadah. Saya ulang. Pesantren, sekolah, TPQ, madrasah itu wadah. Isinya tergantung bahan asalnya. Hari ini ada anak nakal disekolahin kok masih nakal. Ketika guru negur si anak, contoh nih nyubit gara-gara anaknya nakal tuh. Anaknya kupingnya diselentik gara-gara nyalai aturan sekolah. Guru nyelentik murid, besoknya guru udah di dalam kerangkeng tuh. Karena apa? Hari ini banyak orang tua ketika nitipin anaknya di sekolah gak ada akad. Padahal kalau zaman dulu ketika anak di sekolah nakal atau sampai nyalahin aturan, maka ketika anak di sekolah ditegor atau diseblok sama tuding penggaris, sampai rumah kok anak laporan sama orang tuanya gak masukin gurunya ke penjara, tapi orang tuanya jawab, wis salahmu. Nakal mawi gara-gara nang sekolah mulanya disampluk karo tuding. Gitu kalau orang zaman dulu. Sebab apa? Ayah pasrahan, ayah akad. Dan orang tua zaman dulu sadar memang disekolahin supaya tidak hanya pinter, tapi norma jadi tahu, sopan santun jadi paham. Maka justru orang tua zaman dulu benar-benar dengan akad kesadaran diri sebagai orang tua. Tepuk tangan dulu dong. Tos gede tuan dadak diperintah keprok barangan. Didik anak itu susahnya luar biasa. Maka Allah mengatakan di dalam Quran, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di dunia ini Bu. Maka didik anak itu susahnya luar biasa. Bukti nyata. Maaf nih. Anak ayam namanya ciak. Bahasa Sunda apa nih? Ya. Saya udah belajar nih kalau di Cilacap anak ayam namanya utuk. Kalau di Sunda sini anak ayam namanya ciak. Nih kalau yang jawab ciak Sunda beneran nih. Kalau yang jawab pitik ini udah kecampur bahasa Jawa Tengah. Ibu ayam ngajarin ciak koreh. Tahu koreh itu? Koreh itu ayam cari makan. Bahasa Sundanya naon? Kah? Kokoreh. Kokoreh. Oh, ditambahin kok depannya ya. Ah, iya bentar. Kalau Cilacap kan koreh wungkul. Di Sunda kokoreh. Oh, kah? Ceker. Ceker. Bentar. Kaki ayam namanya ceker. Ayam cari makan namanya kagak mungkin ceker. Kokoreh leresna. Ya Bu ya. Ibu ayam ngajari ciak kokoreh. Besok si ciak pinter kokoreh sorangan. Betul. Entrok. Tahu entrok ente? Sundanya naon entrok? Oh, sarua. Entrok ngajarin meri. Tahu meri? Anak entrok.
Kah? Titit. Ulang. Titit. Titit tweet. Si baru denger, Pak. Anak entok namanya Titit. Itik apa titit? Titit. Ini saya tanya beneran, Pak. Itu juga jawabnya benar. Serius. Enggak sesat kan? Punten Kiai, kalau di tempat saya anak entok namanya Meri. Di sini Titit. Oh, kalau di sini Meri anak bebek. Oh. Anak entok Titit. Ya udahlah, saya nurut baik lah. Orang sini yang mau bayarin saya. Entok ngajarin Titit berenang. Bentar, jenengan ngetawain apa? Ngaji pikirannya ke sono-sono sampean. Entok ngajarin Titit berenang. Besok Titit pinter berenang sorangan, betul? Merpati ngajarin Piyik, anak Merpati namanya Piyik, Pak. Sarua. Ini nggak sesat ini. Sarua soalnya. Merpati ngajarin Piyik terbang, besok Piyik bisa terbang sorangan. Leres, Pak. Tapi kenapa ngedidik anak kok susahnya luar biasa? Karena ternyata kalau ayah endok ayam, tak ayah endok manusia. Makanya kalau di Cilacap, Jawa Tengah, anak gak disebut budak tapi bocah. Bodohnya belum pecah. Makanya dididik susah banget, Pak. Ya Allah, ini hari ini tantangan bagi orang tua ngedidik anak. Jadi punten kalau anak kok gak didasari agomo, uripnya sembrono. Na'udzubillahimin. Maka saya nerima titipan amanah dari panitia. Karena ini ngajinya sampai jam hiji ya. Ya cuma tanya wungkul saya. Saya titipan amanah dari panitia. Punten izin agak panjang titipan amanah. Ini amanahnya dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni. Mesti yang bikin surat Pak Saipul nih. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ngeri banget nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaah Mushola Babu Salam warga dusun Gunung Damar Sindang Asih. Alhamdulillah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Nah, ini kecampur bahasa Jawa nih merewangi. Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Mushola Babu Salam, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu. Cuma kebablasan bacanya. Bu, ibu kalau diajak sodakoh kira-kira ikhlas ente? Betulan? Tapi maaf Pak, ini diajak bukan dipalak. Bukan ditodong juga gak diminta Pak, tapi diajak. Jadi konsep sodakohnya nanti mastatotum. Saya ulang, mastatotum sesuai kemampuan. Jadi kalau kiranya sugih, benghar. Tahu bahasa benghar saya mah. Abah. Ya kan saya ngomong Sundanya saya belepotan. Sedangkan orang Sunda asli mah kalau ngomong pakai tenaga dalam. Benghar. Kalau kiranya sugih, sodakonya ya umumnya wong sugih. Sepeda motornya aja PCX. Gelangnya bayi selengan sampai kelek. Cincinnya sekeong-keong. Kalunya panjang baik sampai wudel. Masa sodako buat musola buat langgar 2.000. Kan malu sama wudelnya.
Udah 2.000 disolasi lagi. Ya duit emang duit bunyinya, tapi mastatoktum sesuai kemampuan. Ya kalau DPR kan sesuai dengan punten ya Pak, kalau ini gimana Pak DPR? Oh tanggal tua, subhanallah. Pak DPR walaupun tanggal tua, tapi kan ada dana aspirasi. Kalau saya mumpuni nggak ada dana aspirasi, tapi saya juga harus ikut sodako Pak. Kalau mumpuni nggak ikut sodako, nanti tersiar kabar mumpuni Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar nggak bisa ngelakoni kan repot Pak. Ya Allah, punten ya Pak ya. Ya ini tanggal tua ya Pak ya. Pantesan kelihatan amplopnya yang buat sodako agak tipis emang Pak. Tanggal tua. Kotak infak naik 1 ke panggung sini. Akan saya mulai dulu dari saya. Naik 1 Mas. Yang ini rambutnya panjang titisan limbat. Ini titisan limbat ini. Naik ke sini boleh. Ya subhanallah. Ini titisan limbat ini benar-benar ya Allah. Alumni pesantren mana Mas? Darul Hikmah. Darul Hikmah mana nih? Oh ya Allah. Ajengan Kiai Ahmad Sadili. Guru panjenengan. Insya Allah beliau bukan alumni, tetap dari bagian santri pondok pesantren. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Kiai ya Allah, pastinya Kiai sabar pisan ya. Ngurus titisan limbat ini Kiai. Ini akan saya wakili sodako. Ini asisten saya Mas. Punten ya mohon izin, walaupun asisten saya yang nyemplungin duitnya, tapi kan duitnya saya. Ya takutnya sampean pada salah paham. Ini Bu Nyai nggembol arto napa mboten Bu Nyai? Oh ya, ini muslimat fatayat juga ikut sodako. Kalau rebana nggak usah sodako. Subhanallah, ada mbahnya limbat malah. Kiai, santrinya Kiai Ahmad Sadili gondrong kabeh. Subhanallah, pucuknya aja rambut merah-merah keserang bereng ini. Saking lamanya di pesantren. Sampai karaten Kiai. Ya Allah. Udah nikah belum nih? Belum, tenanawan Mas. Kiai saya dulu titip pesan, santri kalau usianya belum 27 tahun, ini adalah masa emas untuk hikmah ngabdi di masyarakat. Jadi kalau usianya belum 27 tahun, belum dibolehkan mukim di rumah. Harus masih di pesantren biar ngabdi di masyarakat. Ketika lulus dari pesantren pun nanti nggak harus langsung nikah, tapi harus hikmah dulu ke masyarakat. Leres nggih Kiai? Ini udah diwakilin dari saya. Ini titisan limbat, ada mbahnya limbat bela nih Masya Allah. Kalau ini saya yakin nih, santri-santri abadi, santri-santri yang lama di pesantren sampai gondrong begitu. Bukannya nggak mau potong rambut, guntingnya yang nggak pasah. Nih Mas, udah dimulai dulu dari saya. Nanti bisa langsung dimulai, tapi persiapan dulu nih. Ibu-ibu pada persiapan ngerogoh dompet. Yang nggak bawa dompet, utang dulu sama sebelahnya. Besok ketemu sarutang. Bapak-bapak silakan ikut ngerogoh katrok. Sarungan berarti orang katrokan ya Pak ya? Ya udah serogo-rogonya, silakan Mas turun lagi kembali ke alamnya untuk bertugas ngiderin kenceleng. Sepindah lagi, iya kotak infak bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak untuk kemaslahatan musola kita, santri-santri kita di musola Babu Salam. Nggih Bu nggih. Mangga kotak infaknya muter, sinambi baca sholawat sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabi
nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam takh Muhammad wa Abu Bakar Siddiq khairat Siddiq sayyidil khulafa narju min fadlil maula an'im lana bi shifa maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam takh Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubasyiran bil jannah wa bil adli syaghira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam takh Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mustaqad du'afa narju min fadlil maula iqdi hawaijana maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam takh Muhammad Irman Ali Haidara zihrah nabiyil wali wa sayyida syurafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Sebelum lanjut ini karena rebananya adalah dari santri pondok pesantren Darul Hikmah. Pengasuhipun akhinal kiram Romo Kiai Haji Ahmad Sadili. Alhamdulillah berarti di Kecamatan Banjarsari banyak pesantren Kiai. Mudah-mudahan Banjarsari jadi kota santri. Santri itu sanggup akan meneruskan tuntunan RI. RI iku napa Bu? Republik Indonesia. Ya bener sih tapi rada kurang pas.
lagi jelasin santri sanggup akan meneruskan tuntunan RI itu Rasul Ilahi Republik Indonesia nangarep dewek banter salah. Tenan naon Bu, hampir mengecok. Ini saya sawer dulu buat grup rebana dari Darul Hikmah, punten mangga. Iya. Sawang Sulna. Santrinya jawab, tak usah repot-repot, tapi ditampi. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri Bu. Ya biduan cari kerja tapi kan nggak ma'isyah. Jadi memang maaf ya kalau biduannya kok sampai pakai baju yang seksi itu disebut kerja Pak. Tapi kalau ada seorang ibu rumah tangga atau seorang bapak cari rejeki nggak lalai sholat tetap pakai aturan koridor syariat Islam itu namanya cari ma'isyah. Nggak cuman kerja tapi cari ma'isyah karena nggak meninggalkan sholatnya. Ya memang biduan kerja. Tapi kalau santri kan baca sholawat. Mudah-mudahan baca sholawat tambah mahabbah oge tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap lanjut. Ini ngajinya juga dilanjut supaya ngajinya efisien waktu. Saya paling seneng kalau lihat santri. Tadi santri walaupun kepanitiaan ngiderin kotak kenceleng pakai adab Pak. Sambil nunduk Pak. Ini namanya adab. Maaf nih, kalau bukan di pondok pesantren yang salaf ya nggak begitu Bu. Itu kan karena memang kebiasaan di pesantren. Maaf ya, bukan menuhankan kiai. Tapi ini adalah salah satu adab, maka memang disebut kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri udah belajar ilmu ulama, yang kedua belajar siasatul mulki. Tahu ilmu fikih tapi juga melek keadaan zaman. Yang paling penting lagi yang nomor 3 nih. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri telah belajar hikmatul hukama. Saya ulang, hikmatul hukama. Ilmu prihatin. Jadi kalau santri itu di pesantren memang udah biasa prihatin Pak. Puasa Senin Kemis mah udah jambalan. Puasanya ada nyerowot, puasa bilaruh, puasa dalail. Dan macam-macam puasa. Ini dalam rangka supaya santri prihatin cara orang Sunda apa ya? Sarwa Pak? Prihatin. Jadi kalau santri nggak prihatin, santri kumongon boy. Gimana ilmu mau masuk ke hati Pak, orang mangan baik. Makanya rata-rata santri itu kurus-kurus, rambutnya doang yang panjang. Dulu awal-awal saya di pesantren aja saya nggak kerasan Pak, nggak betah saya di pesantren. Awal-awal saya penangis Pak. Ya Allah jebule pesantren rasanya kayak gini. Dina-dina rasanya kayak bebek. Mangan di empani cajakan kangkung. Pancen bener masakan paling gerak segala jagat daya masakan di mamake. Ya Allah jaluk ngapura nek nangu mau ora manut karo bapak, ora manut karo mamake. Moga-moga bapak ibu saya dikasih sehat panjang umur. Ben besok balik dari pesantren pulang bisa nyicipin kangkungnya mamake. Dikira di rumah orang tua nggak mikirin anak sampai nangis kadang kalau anak di pesantren mah. Cuma nggak disampaikan ke anak biar anak di pesantren pun kuat dan tabah. Di rumah orang tua habis maghrib mesti inget anak tuh. Habis maghrib sampai nangis ibu-ibu doain anaknya ya Allah. Anakku nang pesantren nuri papora ya Allah. Lagi nangu mama angkat sekolah makan disuapin. Kelambi di kubah-kubah enak. Ya lah nang pondok malah ngubai sempak dewek. Bareng wayahnya sambangan. Kalau di tempat saya sambangan itu orang tua nengokin anak Pak. Kan ada waktunya tuh masing-masing pesantren beda aturan. Jangankan waktu nyambangin anaknya. Orang ngirim anak, kiriman itu Pak. Ada yang 1 bulan sekali sampai-sampai uang yang dikirim itu dari pesantren ada batasan. Contoh kecil kalau di Tegalrejo Magelang.
untuk anak santri itu nggak boleh ngelewatin 500.000. Jadi memang harus ada aturan supaya anak ini belajar ilmu prihatin, hikmatul hukama. Giliran anak disambangin orang tuanya kaget. Bocah ayu-ayu mau nang rumah cantik, baru nang pesantren korengan bergudig. Cilacap nyebutnya gudigen, Bang. Sini apa? Kah? Budug. Budug. Badannya penuh mur dan baut. Budug. Maaf, orang tua milenial hari ini mengatakan kalau pesantren jorok, makanya anak pada budugen. Maaf, bukan pesantrennya yang kotor, bukan anaknya yang gak mau mandi. Ini adalah hikmatul hukama. Kalau punten maaf anak di pesantren, maaf punten nih. Dengan glamornya kehidupan, gimana ilmu mau masuk ke hati? Budukan itu adalah salah satu bukti bahwa maaf punten, orang tuanya mungkin belum ikhlas ketika anaknya di pesantren. Jadi maaf, kalau anak budukan, orang tuanya nggak terima pindah pesantren, tetap masih budukan. Pindah pesantren lagi, budukannya tambah nemen. Tambah pisan-pisan tambahnya tuh budukan. Akhirnya anak dari pesantren udah budukan, dibawa pulang ke rumah, serumah budukan kabeh. Begitu konsepnya tuh. Yang ketawa udah ngalamin soalnya. Karena memang orang tuanya belum ikhlas. Karena nun sewu, ternyata obat buduk santri di pondok adalah ikhlasnya orang tua. Jadi hikmatul hukama adalah ilmu prihatin. Jadi kalau di pesantren udah belajar prihatin, nanti terjun di masyarakat, santri itu adalah santri yang mumpuni di setiap lini. Bukan mumpuni yang ini, Pak. Santri yang serba bisa, jangan ngeremehin santri. Santri itu ketika nanti terjun di masyarakat, gak cuman pegang kitab, tapi santri disuruh macul, pinter, lanjut kuliah, kecil, nyalon jadi kuwu, alah gampang udah tahu ngilmunya. Nyalon DPR pantes wong santri. Sampai-sampai santri, Masya Allah, sampai menek kelapa pinter, bisa deres, bisa ngarit, bisa matun, kesambrem bledek masih urip. Orang potong rambut aja guntingnya yang gak basah, Pak. Sambrem bledek masih urip. Kenapa santri sakti? Berkah ilmu dari kiai. Ini dasar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena maaf, orang tua hari ini kok punya anak mantunya santri. Pada nyepelein lah santri bisa apa. Jangan salah. Santri yang salafnya pinter bahkan bisa khotam Quran minimal 6 juz. Masuk polisi tanpa pakai bayar administrasi. Gak percaya tanya tuh sama Pak Polisi. Pak Polisi, jenengan polisi bukan Pak? Bukan ya Allah, katanya tadi dari sektor. Dari kepolisian bahkan dari TNI ada khusus jalur anak-anak santri yang dari postur tubuhnya sehat bahkan nun sewu khotam 6 juz masuk ke kepolisian tanpa pakai bayar administrasi, Pak. Bahkan diparingi tempat khusus oleh polisi. Mantepnya santri nih, udah dikasih wadah oleh pemerintah karena memang santri telah ikut berjuang membangun negara. Nih paling seneng nih, santri dipanggil aja sambil nunduk-nunduk. Ini terbukti bahwa ternyata Banjarsari insya Allah jadi kota santri. Tepuk tangan dulu dong. Yang keprok bisa berangkat haji KB. Udah daftar belum? Tapi kepingin. Ini anehnya orang Banjarsari begitu. Pengen berangkat tapi belum daftar. Suami saya daftar pas tahun 2018, dijanjikan berangkat tahun 2030 besok, Pak. Masih lama banget tuh. Lah hari ini kita daftar haji, entah nih kalau ada dari menteri kita yang baru nggak tahu peraturannya bagaimana. Tapi kalau dulu itu peraturannya daftar sekarang nunggunya sampai 30 tahun berikutnya, Pak.
Saya pernah ngaji di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ada satu kampung itu pengusaha kayu jati Pak, sugih semua. Dan rata-rata daftar haji ketika masih perjaka, masih gadis. Tapi ternyata daftarnya udah dari tahun zaman 80 sampai detik hari ini satu kampung itu belum ada yang bisa berangkat haji. Entah bagaimana itu ceritanya. Berarti memang duyufur rahman al-mubarakun. Tamu agungnya Gusti Allah itu memang pilihan. Ada yang sudah mampu tapi belum mau. Ada yang udah kepingin sampai mau banget tapi belum mampu. Nah yang mampu dan mau memang pilihan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur, rezeki yang barokah, bisa ziarah Mekah Madinah. Jadi Bapak Haji Ibu Haji Allahumma. Saya dulu umroh terakhir itu tahun 2017, udah lama banget Pak. Itu aja karena hadiah dari Indosiar. Sedikit informasi, saya ikut di Indosiar 2014 tingkatnya nasional, pakainya polling SMS dan penilaian Dewan Juri. Alhamdulillah juara 1 Pak. Sedikit informasi juga, satu-satunya peserta yang juara 1 berulang kali di Indosiar hanya Mumpuni Handayani. Sekali-kali sombong sama orang Gunung Damar. Bercanda-bercanda Bu. Tapi saya memang juara 1 dulu di Indosiar 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Pas 2014 yang tingkat nasional hadiahnya itu 100 juta dan umroh 1. Walaupun hadiahnya 100 juta karena polling SMS bapak saya utangnya sampai 300 juta Pak. Ini saya cerita betulan. Jadi pulang dari Indosiar bawa 100 juta buat nyarutang ngasih kurang. Tapi Allah yarham al-mahfudlah Kiai Hariri Sofa Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto ngendikan begini. Mumpuni jangan bilang gak balik modal. Justru malah batiknya luar biasa. Kenapa Kiai? Loh jenengan jadi dikenal oleh warga Indonesia. Yang tadinya cuman ceramahnya paling di daerah Lakbok. Saya dulu ceramah di Lakbok itu pernah zaman SD Pak kelas 6. Acara hajatan itu aja dari saudara. Dari mulut ke mulut zaman dulu mah. Jadi berkahnya sekarang jenengan dikenal banyak orang. Oh begitu Kiai? Iya. Akhirnya saya mantep walaupun masih punya utang berapa tuh 200 juta. Bapak saya jual tanah. Buat nyarutang masih ternyata sisa 150 juta waktu itu utangnya. Lah akhirnya karena dapat umroh 1, ibu saya dulu tuh yang saya berangkat umroh. Bapak saya kecewa. Gara-gara yang didik saya, yang membuat materi pengajian bapak saya Pak. Tapi kalau dalil fakihnya itu dari guru saya Allahyarham Mbah Kiai Marzuki, itu yang bagian dalil fakihnya. Sehingga bapak saya kecewa ketika ibu saya suruh berangkat. Wong aku sing ngajari kowe malah buyungnya dingin sing kon mangkat. Saya jawab lah, hadis Nabi bapak ngajarin ke saya, surga di bawah telapak kaki ibu. Oh iya ya, saya lupa. Saya ngajarin, saya lupa. Ya udahlah nggak apa-apa, saya terus jawab, tenang Pak. Besok kalau Allah kasih rejeki, tinggal bapak yang saya berangkatin umroh. Saya bilang begitu, diijabah. Tahun 2017 saya dipanggil lagi sama Indosiar, lomba dai tingkat Asia Pak. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam dari 4 negara. Tapi tidak dari polling SMS. Alhamdulillah gak modal banyak saya Pak. Jadi mutlak pas Asia 2017 mutlak penilaian Dewan Juri. Alhamdulillah juara 1 deh Pak. Hadiahnya 150 juta. Alhamdulillah buat nyarutang lunas. Habis Pak gak ada sisa tuh pulang dari Indosiar. Dan ternyata walaupun saya nggak sisa sepeser pun uang dari Indosiar hadiahnya. Tapi umrohnya ternyata nggak cuma 1, 2 Pak. Akhirnya nggak cuma bapak saya berangkatin. Sekalian sayanya berangkat bareng sama bapak. Ini saya masih ngumpulin. Tinggal mau buat berangkatin haji bapak ibu saya. Makanya ini Pak Saiful yang pengertian. Soalnya buat ngumpulin. Bercanda Pak, alhamdulillah ada rezeki ini karena memang saya alhamdulillah udah nikah, udah tahu informasinya.
Ya takutnya Pak DPR masih naksir ke saya. Mohon izin ya Pak. Udah payung nikah saya. Udah tahu Bu? Tahu dari mana? Kan gak kondangan sampean. Ya memang sampean nggak saya undang. Soalnya kalau ngundang orang Banjarsari khawatirnya di tempat saya malah ngentek-ngenteknya repot malah. Mau saya kemarin hajat besar-besaran begitu ya Allah nggak balik modal saya hajatnya tuh. Jadi besok kalau jangan punya hajat jangan diniatkan cari untung. Tapi diniatkan ikramud doif. Apa itu ikramud doif? Memuliakan tamu. Jadi kalau hajat diniatin cari untung, habis hajatan malah stres. Hajat modalnya utang bank. Kemarin saya buka amplop pas hajatan, ada yang ngasih isinya 2.500 Bu. Bener-bener gak balik modal, tapi alhamdulillah setelah nikah saya langsung untung bati. Yaitu bisa hamil meteng, bener-bener suami saya cespleng Pak. Mampu membelendungi saya, laki beneran suami saya. Tapi ternyata memang rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Saya kemarin hamil baru usia 4 bulan itu cara bahasa Cilacap keluron. Keguguran, cara bahasa Cilacap keluron. Dan memang saya nikah Syawal, saya cuma nunggu 2 bulan setengah, alhamdulillah langsung hamil Pak. Dan ternyata memang baru usia kandungan 4 bulan, ternyata ini bayi belum mau diemong cara bahasa Cilacap. Belum mau diasuh, gugupan keluar baik tuh bayi. Dan memang saya keguguran tapi nggak ada ciri-ciri keguguran. Subhanallah, bikin kaget tuh. Minta disawer lagi. Sawer lagi, dideleng disitnya nggone nyawer pire. Kelasnya saya nyawer 100.000 nggak pantes. Orang gaji DPR sebulan sama amplop saya sepanggung juga gedean amplop saya. Nyawer 100 nggak pantes. Bercanda ya Pak DPR. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan ternyata memang nggak ada ciri-ciri keguguran. Sehingga ternyata saya pas kemarin 3 minggu yang lalu lah saya berangkat pengajian di Palembang. Karena pengajiannya 4 lokasi di Palembang, saya cek kandungan dulu untuk menyiapkan kondisi saya. Pagi berangkat, sorenya saya cek kandungan, ternyata saya agak kaget, hampir ngedown saya Pak. Gara-gara dokternya memvonis bayi saya tidak berkembang, alias pertumbuhannya mentok cuman seumur gitu. Akhirnya saya agak shock tapi suami saya bilang, Ayang Embeb, ya enggak apa-apa orang suami-suami sorangan kok. Bojo-bojone kita nih mah. Ini yang surak-surak protes ini ketara nih pengantin lawas, pengantin butut, pengantin bodol, bodolan pengantin begitu tuh. Denger ayang bapak katanya geli rasanya. Dek, gak usah langsung percaya. Yang namanya don itu prasangka. Yang namanya prasangka manusia kan gak 100% benar. Kita ngaji dulu di Palembang nih. Kita fokus dulu, kita ketemu sama masyarakat Palembang. Baru nanti kalau pulang ngaji dari Palembang, kita cari second opinion. Kita cari rumah sakit yang lain untuk ngecek. Saya nurut tuh. Akhirnya saya pulang dari Palembang, saya cari rumah sakit dan saya cek. Ternyata untuk kedua kalinya dokter memvonis dengan vonis yang sama. Saya masih ikhtiar, saya masih belum percaya. Mungkin Allah cari jalan yang lain nih. Akhirnya saya langsung dirujuk ke Karyadi Semarang. Dan ternyata di Karyadi saya cek untuk ketiga kalinya dengan dokter yang berbeda. Hasilnya sama. Akhirnya saya pasrahkan ke tim medis di rumah sakit Karyadi. Dan memang vonisnya harus dikeluarkan ini bayi. Karena usianya sudah 4 bulan lebih. Jadi memang harus dikeluarkan dengan jalan yang normal. Ternyata Pak DPR, Pak Kiai, bayi itu punya jalannya sorangan. Punya jalan dewek tuh bayi Pak. Ya kan belum tahu saya kasih tahu. Malah udah pengalaman ya Pak ya? Bapak mau nggak salah alamat kalau jalan bayi. Dan memang ternyata karena belum HPL-nya Pak, belum 9 bulan, saya diinduksi. Diinduksi itu dipacu, dibuat kontraksi buatan.
Saya kasih tahu lagi Bu, kontraksi buatan atau induksi atau dipacu sakitnya itu 2 kali lipatnya kontraksi normal. Sakitnya Pak DPR, perut nih munyel-munyel Pak. Gue bengkek pisan. Saya ngasih tahu, wong lanang kan nggak pada paham Bu. Wong lanang mah nggak nyicipin, cuma nanam saham mama jadi sponsor wong lanang. Dan memang sakitnya luar biasa, cuma alhamdulillah memang 6 hari saya dipacu. Bolak-balik dikasih obat, 6 hari bolak-balik dikasih obat tetap belum keluar. Karena memang kehamilan pertama janinnya dan sayanya sebenarnya sehat. Cuma memang bayinya yang ternyata sudah tidak berkembang lagi. Akhirnya setelah 6 hari bayinya keluar dengan jalan bayinya. Maksudnya nganggo dalan bayi Pak. Dan ternyata memang setelah keluar bayinya sudah tidak ada nyawanya. Detak jantung pun gak ada pas dicek berulang kali. Dan saya belajar ikhlas hari ini. Karena memang saya cita-citanya kepingin punya anak 12 Pak. Diaminin. 12 anak suruh mondok KB di pesantren supaya besok ketika saya udah gak laku ceramah tinggal anak yang ngaji kitab, ngaji Quran, saya yang nyemak. Ari iya saya yang nyemak supaya anak-anak pada ikut ngaji. Niatnya saya begitu. Maka memang ikhlas itu gampang diucap tapi amal paling berat. Makanya setan nggoda orang ikhlas itu gak kuat. Sampai-sampai Pak masalah bab ikhlas itu kalau digambarkan ikhlas ngajinya sampai jam 1 subuh kan Pak? Ya cuman tanya wungkul saya. Iya jelasin biar paham saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking beratnya ikhlas. Kalau ikhlas itu berbentuk wujud. Ikhlas digambarkan emas. Tapi emasnya emas murni. Soalnya emas itu kan warnanya kuning. Tapi tidak setiap kuning-kuning itu emas. Karena bisa jadi kuning-kuning itu tahu. Bisa-bisa nih ngaji pikirannya ke sono-sono sampean. Tahu sini warnanya apa? Oh putih. Pantesan jawaban sampean tidak sesuai dengan harapan saya. Emas itu memang warnanya kuning, tapi kalau ikhlas berbentuk wujud itu emas murni, emas tulen. Ini ibu-ibu yang sering beli perhiasan di toko emas, punten-punten. Emas di toko emas itu udah dicampur. Dicampur kuningan, dicampur logam, dicampur perak, dicampur kadmium, dicampur titanium. Ini kalau nggak sekolah nggak paham nih. Karena memang emas di toko emas udah nggak murni, campuran semua. Tapi kalau cerita bab ikhlas, ikhlas itu emas murni, emas tulen nggak kecampur apapun. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan halakan nasu kulluhum illal ulama. Ternyata semua orang di dunia akan musnah. Musnah itu sirna. Sirna bahasa Sundanya naon? Kalau Cilacap hilang. Kah? Lengit. Lengit. Kok susah ya Bu ya? Mulutnya memang harus mecucu gitu ya Bu ya? Emang bibir bawah kudu agak maju. Lengit. Karena ngucapnya susah hilang bae ya Bu ya? Sirna aja lah musnah. Semua manusia yang di dunia ini akan musnah. Tapi illal ulama, kecuali orang yang alim. Siapa orang yang alim? Orang yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu? Kiai Ahmad Sadili, Kiai Asep Badruzzaman, Kiai Anang, Kiai Marman, Kiai Yanto. Tapi masih ada terusannya tuh. Kiai Yanto jangan kegeeran Kiai Yanto. Mana Kiai Yanto? Mana Kiai Yanto? Oh di belakang. Di sebelah sono ya Allah Kiai Yanto. Baru lihat ada kiai sampai
caliknya di bawah pohon kelapa ini. Halakan nasu, semua manusia akan sirna, illal ulama, kecuali orang yang alim. Tapi masih ada lanjutannya kata Imam Al-Ghazali. Wahalakal ulama, dan orang yang alim, orang yang punya ilmu, kulluhum akan sirna, akan musnah, illal amilin, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Bayangin Bu, yang berilmu saja musnah. Kiai Sadili musnah. Ini kan saya ikut Imam Al-Ghazali Pak. Kiai Sadili musnah. Kiai Badruzzaman musnah. Kiai Anang musnah. Kiai Marman musnah. Kiai Anto musnah. Mumpuni ora. Ya kan yang musnah yang punya ilmu. Saya kan santrinya Pak Kiai, musnahnya agak keri. Orang kalau tukang ceramah begitu menangnya dewek. Bayangin yang alim saja akan musnah, apalagi yang gak punya ilmu. Kan gitu artinya. Lagi kiai saja musnah, apalagi santrinya. Yang gondrong pun musnah. Kiainya aja musnah. Illal amilin, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Sholatnya nggak ketinggalan, kelakuannya baik, amilin tuh. Orangnya syariatnya nggak ketinggalan, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga kelakuannya baik, omongannya baik, tingkah lakunya baik, amilin. Orang yang ngamalin ilmunya. Tapi yang jangan kegeeran, masih ada lanjutannya. Wahalakal amiluna, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, kulluhum akan musnah juga, ilal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Makanya orang ikhlas diikuti titel paling tinggi. Tapi ikhlas gampang diucap, dilakoni berat. Makanya masih ada lanjutannya. Wal mukhlisuna, dan orang-orang yang ikhlas ala hadrin adim, masih dalam pantauan Gusti Allah. Ikhlasnya cuman di mulut apa ikhlas betulan. Makanya tadi kita langsung disuruh praktek ngasih sodako. Ikhlas betulan enggak nih? Karena bentar dulu ikhlas. Baru juga diucap ikhlas, gampang diucap, susah dan berat dilakoni. Karena ikhlas dibagi 3. Yang pertama ikhlasul awam, ikhlas karena terpaksa. DPR masa cuma ngasih 10.000. Sudah dilantik 1 periode, ngasih 300.000 dong. Ikhlas tapi kepaksa. Ini maaf baru ikhlas kelas biasa. Orang saya mumpuni udah ngajak sodako, masa nggak ikut sodako. Ikhlasnya orang awam. Waduh, saya naiknya aja PCI, gelangnya be sampai kelek. Masa cuma ngasih 2.000 disolasi duitnya. Saya kudu ngasih 50.000 nih. Memang ada ganjarannya tuh dia bersodako. Tapi masih dalam taraf ikhlasnya orang awam. Ikhlas, maaf, kelas teri. Baru ikhlas kelas bawah. Harus meningkat nih yang kedua. Namanya ikhlasul khos. Ikhlasnya orang istimewa. Dia sadar, ya Allah, saya berangkat ini saya bawa sangu, bawa duit. Karena ketika nanti kalau bersodakoh saya niatkan mudah-mudahan meningkatkan kualitas imannya saya. Dan atas sodakoh saya moga-moga keluarga saya waras selamat, ahli ibadah kabeh. Ini orang istimewa nih. Tingkat yang nomor 2, ranking 2 nih, ranking yang maaf baru istimewa doang. Tapi tingkat yang paling tinggi justru yang nomor 3. Ikhlasnya para waliullah. Ikhlasnya salafus soleh. Namanya ikhlasul khawasil khos. Istimewa tapi seatasnya istimewa. Namanya istimiwir. Kalau istimewa kan tingkat kedua. Tingkat ketiga istimiwir. Istimewa di atasnya istimewa. Apaan tuh? Saya cari rejeki
Saya hidup karena Gusti Allah, ambekan napas juga dikasih Gusti Allah, dapat duit pun dari Gusti Allah. Saya sodako memang udah mestinya nih. Anak udah pada sekolah, mestinya saya memang membiayai. Ini rezeki dari panjenengan ya Allah, saya bersodakoh, saya nggak mikir surga atau neraka. Saya bersodakoh karena saya cari ridho panjenengan ya Allah. Moga-moga jenengan meridhoi. Saya bersodakoh benar-benar cari kerahmatan saking panjenengan. Ini ikhlasul khawasil khos. Susahnya luar biasa. Dan hari ini langsung dipraktekan dengan sodako panjenengan untuk kemaslahatan musola kita. Maka Allah telah berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersodakoh Allah janjikan bagaikan nanam biji hiji, tujuhnya tumbuhnya 7, rukule 7. Setelah tumbuh 7, setiap tangkai cabangnya 100 kali 7 sama dengan 700. Ini kalau masih mengharapkan ganjaran berlipat-lipat, ini baru ikhlasul khos, baru istimewa. Masih dilanjut tuh. Allah menjawab dengan panjenengan bersodakoh, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab remen bersodakoh, senang membelanjakan harta panjenengan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau panjenengan sodakohnya kok memang benar punya prinsip, saya dapat rezeki dari Allah, duit ini dari Allah, saya belanjakan di jalan Allah, maka tentunya sodako hari ini walaupun berbentuk duit, nanti Allah mengembalikan jenengan tidak bentuknya duit, tapi bentuknya badan sehat, sehatnya walafiat, anaknya soleh-soleha, keluarganya adem ayem tentrem, keluarganya semangat ibadah, usahanya lancar, karirnya bagus. Itu karena tanpa kita sadari cuman mengharap ridha Allah malah berlipat-lipat ganda. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang ayeuna jam sabaraha? Jam sabaraha? Baru jam 8. Ya Allah matane kita nerapicek ya. Kitanya bener-bener kok jam 8. Jam setengah 11 lewat. Ya Allah. Saya naik tadi jam 9 lebih 10 menit. Sekarang tos jam 11 kurang 20 menit. Berarti udah cukup ya Pak ya? Belum cukup? Nanggap sorangan. Soalnya punten-punten maaf nih. Saya udah bilang sama panitia. Pak panitia, nanti acaranya mulai gasik. Iya Mbak Mumpuni. Ini koriknya kita juga datangnya awal. Jadi insya Allah nanti naik jam 9 sesuai dengan schedule nih. Karena memang ini saya nifas baru 13 hari Bapak Ibu. Masih banyak pantangan. Di antaranya gak boleh banyak berdiri. Tapi ternyata memang tadi sudah saya cek berulang kali. Kebanyakan duduk malah perutnya sakit. Jadi ini duduk buat pantes-pantes wae. Soalnya suami saya itu selalu mantau. Pokoknya kalau ceramahnya sambil berdiri. Bentar. Yang lain jangan ngerubung. Pak Banser. J. Bentar, yang lain jangan ngerubung. Biar Pak Banser sama panitia. Sareng Ustadz Anang Badru, Ustadz Asep. Nggih. Dibantu. Mohon izin Pak DPR, ada channel Puskesmas ya, mangga Pak DPR dicek supaya bisa langsung ditangani Pak DPR. Mohon bantuan, mohon izin. Saha nu pinsan? Bapak saha? Pak Rat. Mohon izin keluarga Pak Rat. Pak Rat memang punya riwayat penyakit punten? Ayah riwayat penyakit. Punten, jantung bukan? Sering pingsan. Oh memang sering pingsan.
Kalau memang beliau Nun Sewu punya riwayat jantung, punten. Kalau ini punten ini Nun Sewu. Kalau riwayatnya penyakit jantung, punten penanganannya jangan disuruh duduk Pak Rat, tapi disuruh tidur, punten, supaya peredaran darahnya lancar. Tapi kalau nggak ada riwayat jantung, disuruh sambil duduk tapi disangga bahunya, disangga pundaknya, biar nggak sambil tidur, gitu nggih. Soalnya punten-punten sering kalau jantung kita nggak tahu malah disuruh duduk. Tapi kalau jantung disuruh tiduran. Ngaten nggih, supaya peredaran darahnya lancar. Saya harap walaupun beliau punya riwayat sering pingsan, tapi mudah-mudahan hari ini beliau pingsannya karena memang biasa, ngaten nggih Bu nggih. Nggak ada riwayat yang terlalu berat dan insya Allah sudah penanganan, Pak DPR langsung membantu. Biar di puskesmas terdekat nanti dibantu untuk pertolongan pertama. Di pengajian itu memang punten, kalau panitia itu banyak yang sampai nggak tidur, jarang istirahat, apalagi musim politik begini. Jadi akhirnya memang persiapan pun agak terkendala dengan waktu. Jadi maaf, saya sering di pengajian ngucap, kalau pengajian saya rata-rata jamaah banyak. Ada juga jamaah yang seringnya nggak kebagian tempat. Saya pasti bilang kalau hujan, kalau panas atau berdiri lama, udah kiranya pusing. Minta bantuan sama orang sekitar. Tolong Pak, saya dibawa ke tempat yang nggak teduh. Saya minta air minum putih supaya ngajinya ini tetap fokus dan tetap sadar. Soalnya punten saya sering pengalaman dan memang ada kejadian pernah niku. Di pengajian sama Pak, panitianya itu nunggu saya udah lama. Ini mah sebentar, cuma 2,5 tahun. Ini kejadian di desa Lemah Dhuwur, kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bu Nyai nanggap saya udah nunggu 4 tahun Pak. Suaminya sebenarnya udah negur, apa nggak ada kiai lain? Kok mawi harus mumpuni? Pak, saya santrinya langgar kecil, musola kecil. Tadinya santri cuman 2, cuman 3. Hari ini saya semangat mulang santri. Karena saya tiap hari dengerin mumpuni ceramah. Saya termotivasi. Lah ini santri udah banyak. Saya kepingin ngasih tahu sama mumpuni. Bahwa langgar saya sekarang santrinya banyak. Akhirnya karena beliau memang udah nadar. Nunggu 4 tahun. Nanggap dari tahun 2018. Pas dapat jadwal persis pas corona Pak, lockdown. Hanya beliau mau mundur sampai kemarin 2022. Berarti nunggunya 4 tahun lebih. Dan ternyata ketika saya datang, beliau dari malam itu udah khotmil Quran. Malamnya khotmil Quran, sampai subuh gak bisa tidur, nyiapin segala sesuatunya karena langgarnya yang jadi tempat hajat. Akhirnya sampai pagi, belum tidur, belum istirahat. Habis sholat duha, beliau itu langsung duduk nunggu saya datang. Pagi saya jam 9.40 datang di lokasi dan ternyata beliau langsung lari nyambut saya. Baru lihat wajah saya beliau langsung pingsan. Sambil senyum itu lihat saya juga agak kaget. Lihat saya beliau pingsan sambil senyum. Saya agak down, shock juga, keadaannya semua kaget. Pingsannya itu secara tiba-tiba persis kayak Pak Rat tadi. Tapi langsung dibawa oleh panitia ke lokasi transit. Dikasih pertolongan pertama, saya dikasih tahu panitia, tenang Mbak Mumpuni, ini beliau cuma kecapean saja. Terus saya nulis nama-nama romo-romo kiai, bapak-bapak kiai, dan belum ada 5 menit. Bidan yang menangani bilang kepada saya, ngapunten Mbak Mumpuni, Bu Nyai sudah nggak ada. Jadi saya datang, beliau tindak pergi. Dan memang senyumnya itu bukan senyum ke saya ternyata, senyumnya ke malaikat. Memang punten, akhirnya saya nggak percaya, saya langsung ngecek ke kamar. Saya cek dari kakinya udah dingin banget, astone udah dingin, dan memang sudah nggak ada denyut nadinya. Dan ternyata saya keadaan juga kaget, bingung, beliau sudah divonis meninggal dunia, wafat, sedo di tempat. Dan akhirnya saya kepanggil dengan suaminya, saya bilang, Kiai, ngapunten saya nggak bisa meneruskan ceramah saya. Saya nggak kuat kalau saya naik ke panggung. Apa jawabnya Pak Kiai? Pak Kiai sang suami itu nggak nangis, sama sekali nggak nangis. Beliau dengan tegarnya, bukan beliau nggak cinta. Berarti kan beliau udah ngamalkan ilmu di dalam kitab Adhkarun Nawawi. Melalaikan nikmat Allah kufur, salah satunya adalah ditinggal wafat oleh saudara.
nangisnya itu sampai nggak sadarkan diri. Maaf ya, sedih itu manusiawi. Oh, Nabi saja pernah meneteskan air mata ketika putranya yaitu Sayyid Ibrahim meninggal dunia, wafat. Dan Kanjeng Nabi ngerebelakan eluh. Karena Kanjeng Nabi punya sifat basyariah kayak kita. Ketika sedih pun tetap bisa meneteskan air mata. Yang nggak boleh adalah nangis meraung-raung sampai nggak sadarkan diri. Maaf, seringnya ibu-ibu nih. Kalau ditinggal wafat nangis nggak kekontrol. Ya Allah Pak, sampai mati nyung karo sapa Pak. Ompen narikin kancing baju sampai lepas semua. Dan ini yang nggak boleh adalah nangis yang meraung-raung sampai nggak sadarkan diri. Dan beliau sang suami Pak Kiai itu bilang begini, mumpuni istri saya nunggu sampai 4 tahun. Sampai saya tegur, emang gak ada kiai lain kok harus mumpuni. Dan beliau nadar memang. Beliau sangat-sangat rajin mulang santri di Langgar sini. Kepinginnya itu santri khotmil Quran jenengan ikut foto bersama. Dan beliau ingin cerita langsung ke sampean bagaimana semangatnya beliau mulang-mulang santri. Mumpung jasadnya belum dikubur. Di hadapan jasad jisimnya istri saya. Sampai naik ke panggung gugurkan nadar beliau. Apa enggak nangis saya tambah-tambah itu Pak. Sok keadaan itu juga, oh ya Kiai. Kalau panjenengan ngendikan begitu, nggih, saya gugurkan nadar beliau. Saya tetap naik ceramah ke panggung. Saya ceramah di panggung. Kalau saya rata-rata ceramah paling sebentar 1,5 jam saya Pak. Lama itu rata-rata 2 jam kalau saya ceramah. Dan waktu itu saya cuma kuat 30 menit. Saya nggak bisa nerusin ceramah. Camat Kapolsek di situ nangis semua sama jamaah. Karena memang keadaannya begitu dadakan. Ya memang yang namanya setan niku idza jaa fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal enggak pandang waktu, enggak pandang tempat memang. Dan akhirnya saya bilang kepada panitia, ngapunten saya enggak bisa ngelanjutin ceramah. Panitia sudah nyiapin bisyarah, akan saya terima bisyarah amplopnya tapi saya hibahkan. Saya kembalikan lagi ke panitia untuk bisyarahnya ngurusin langgarnya bunyai sak santri ini. Tapi saya harap ini panitia amplopnya tetap diberikan ke saya. Jangan gak diberikan, itu saya harap itu yang pertama dan yang terakhir. Gara-gara kejadiannya begitu dadakan di tempat. Saya kira itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Kemarin terakhir Rojab itu di desa namanya desa Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Projo, Jawa Tengah. Persis kayak Pak Rat tadi. Jadi memang saking capeknya tapi ibu-ibu juga kepingin ngusel jamaah banyak duduk di depan. Habis dapat tempat duduk langsung pingsan dan meninggal di tempat juga. Jadi memang saya agak trauma sebenarnya kalau lihat orang-orang pingsan. Makanya kalau saya ceramah, berarti saya mengantisipasi dan menghimbau bagi jamaah yang berdiri nggak kebagian tempat, jangan memaksakan kehendak. Karena man arafa nafsih arafa rabbih. Orang bisa membaca dengan kemampuannya sendiri, berarti bisa membaca apa yang jadi kekarepannya Allah. Jadi kalau jenengan memaksakan kehendak itu namanya sombong. Tapi kan kita manusia harusnya mastato tumukur kemampuan. Maka nun sewu bagi panitia kalau ada pengajian saya seringnya kan ronda tuh. Ronda diesel, ronda tarup, bikin panggung aja ini repot banget Pak. Jadi jangan menyepelekan setiap lini di masyarakat. Semuanya berkontribusi. Mudah-mudahan Pak Rat nanti langsung ditangani ya Pak Debar. Siap batur nuwun. Memang mohon izin setelah pandemi corona ada aturan jamaah atau orang punya hajat ngumpulin sekitar lebih dari 700 orang harus siap tim medis, minimal ada ambulans. Itu aturan Pak dari pemerintah. Karena kita nggak tahu bahwa yang namanya pengajian sering ada insiden dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Pak Rat langsung ditangani oleh pihak Puskesmas Kecamatan Banjarsari dan enggal pulih sehat. Diberikan sehat panjang umur, sehatnya yang walafiat. Amin Allahumma. Jam 11 kurang 10 menit ini insya Allah cukup ya Pak ya. Ini Pak Rat ini alarm ini Pak. Tadi yang minta terus lanjut siapa Pak? Kan baru ngucap lanjut Pak Rat langsung pingsan tuh.
Berarti Pak Rat ini benar-benar tahu sama orang nifas. Saya juga baru babaran. Inilah kami warga masyarakat Gunung Damar yang menyiapkan pengajian sareng kholipun Allah yarham al-mahfulah Haji Samijan dan keluarga besar santri Musala Babu Salam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, diberikan dzurriyyah yang solih-solihah, dijauhkan dari wabah musibah, dijadikan ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, akan saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat, pembawa acara untuk mengatur jalannya pengajian dan langsung nanti doa diimami oleh Bapak Kiai. Saya belum mampu mimpin doa Kiai karena saya hanya sekedar seorang santri. Justru kami ngalap barokah tabarukan kepada para masyayikh di desa Sindang Asih. Dari saya yang pertama Kiai matur nuwun sanget telah hadir dan memberkahi pengajian hari ini. Pak DPR sesarengan Forkompincam terima kasih telah ikut berkontribusi dan ikut mendukung kegiatan acara pada malam hari ini. Setelah doa usai mudah-mudahan panjang tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi lain majelis. Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.